dan komunikasi telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintahan yang sebelumnya telah menjalankan secara konvensional mulai bertransformasi ke arah yang lebih digital. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Beberapa perbedaan terkait tata kelola pemerintahan konvensional dengan tata kelola pemerintahan digital diantaranya adalah yang pertama dapat dilihat dari proses dan sistem, di mana tata kelola konvensional mengandalkan proses manual dalam penggunaan dokumen fisik sehingga membutuhkan waktu dan tenaga. Sedangkan untuk tata kelola digital sendiri sudah menggunakan sistem elektronik di mana memudahkan pengelolaan data secara otomatis dan cepat. Yang kedua dapat dilihat dari pengelolaan data di mana tata kelola konvensional menyimpan data dalam bentuk fisik yang rentan hilang, rusak, dan sulit dicari. Sedangkan untuk tata kelola digital sendiri, data yang disimpan sudah dalam sistem backup untuk meminimalisir risiko kehilangan. Dan yang terakhir dapat dilihat dari transparansi dan pengawasan. Untuk tata kelola konvensional sendiri, informasi sulit untuk diakses oleh publik sehingga pengawasan cenderung terbatas. Sedangkan untuk tata kelola digital sendiri, informasi yang didapat lebih mudah untuk diakses oleh publik sehingga meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Dengan beralihnya tata kelola pemerintahan yang berbasis digital, pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan kepada masyarakat. Transformasi digital ini menjadi pondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih modern, efisien, responsif terhadap segala kebutuhan warga di era teknologi yang saat ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang nomor 2 adalah kesenjangan digital mulai menghambat pemerataan pembangunan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang lebih strategis agar semua pihak, baik aparat maupun masyarakat, dapat mengakses serta memanfaatkan teknologi secara merata. Jadi, beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah diantaranya adalah yang pertama dapat dilakukan dengan pembangunan infrastruktur teknologi yang lebih merata yang dapat mencakup jaringan internet, perangkat keras, serta fasilitas pendukung lain yang memungkinkan akses teknologi secara luas dan stabil. Kedua, dapat meningkatkan kompetensi ASN, di mana meningkatkan kemampuan individu dalam penggunaan teknologi informasi secara efektif, termasuk untuk memahami perangkat lunak, aplikasi publik, serta sistem kerja yang berbasis digital. Nah, yang ketiga, dapat meningkatkan literasi digital masyarakat, di mana masyarakat diasah untuk memiliki kemampuan memahami, mengakses, menilai, dan menggunakan informasi digital secara bijak dan bertanggung jawab. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan nomor 3, dalam era digital saat ini, banyak sekali negara-negara termasuk negara yang berkembang sedang berupaya untuk menerapkan e-government sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan yang lebih baik. Namun, implementasi e-government di negara berkembang tidaklah mudah. Berbagai tantangan struktural, teknis, dan sosial menjadi hambatan utama yang harus dihadapi agar digitalisasi pemerintahan dapat berjalan secara optimal. Nah, beberapa tantangan pengimplementasian e-government di Indonesia seperti negara berkembang diantaranya adalah yang pertama, ada keterbatasan infrastruktur teknologi di mana dapat terjadi karena negara berkembang seringkali masih merasa kekurangan infrastruktur dasar seperti jaringan internet, listrik, dan perangkat digital. Yang kedua, rendahnya literasi digital yang sampai sekarang masyarakat bahkan aparatur pemerintahan masih belum memiliki kemampuan pengetahuan yang cukup terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini tentu mengakibatkan mereka akan kesulitan untuk mengakses layanan digital atau mengoperasikan sistem berbasis e-government. Dan yang terakhir, keterbatasan anggaran di mana digitalisasi pemerintahan memerlukan banyak sekali investasi mulai dari pengembangan sistem, pelatihan sumber daya manusia, hingga pemeliharaan. Sayangnya banyak sekali negara berkembang menghadapi keterbatasan dana sehingga pelaksanaan e-government berjalan lambat dan tidak merata. Nah, jadi meskipun e-government menawarkan banyak sekali manfaat, negara-negara berkembang masih menghadapi tantangan yang besar dalam mengimplementasikannya secara optimal. Untuk mengatasi hambatan tersebut, upaya kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dan masyarakat sangat dibutuhkan. Penguatan infrastruktur, literasi digital, regulasi, dan serta sumber daya manusia yang mencukupi menjadi kunci utama untuk mewujudkan pemerintahan digital yang inklusif, efisien, dan transparan. Untuk menjawab pertanyaan nomor 4 adalah penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di dalam governance digital sangatlah penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transparansi dapat memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi secara terbuka tentang kebijakan, penggunaan anggaran, dan proses pengambilan keputusan pemerintah,
melalui platform digital. Dengan begitu, publik dapat memantau dan menilai kinerja pemerintah secara langsung sehingga mengurangi prasangka negatif seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, akuntabilitas dalam sistem digital dapat memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan pejabat pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Secara keseluruhan, governansi digital yang mengedepankan keterbukaan dan tanggung jawab ini telah membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan warga untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan dapat dipercaya oleh publik.